Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan ini, kita akan sedikit menjelaskan tentang apa itu surat dakwaan, kemudian bagaimana pengaturannya dalam undang-undang, kemudian syarat-syaratnya apa, fungsinya apa, dan lain sebagainya. Nah, mohon untuk disimak materi ini. Terima kasih. Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, di mana surat dakwaan diatur dalam beberapa pasal yang ada di dalamnya. Nah, untuk pengertian fungsi dan hakikat surat dakwaan, di sini bisa kita jelaskan bahwa surat dakwaan itu merupakan satu bentuk tuduhan tertulis dengan menyatakan di dalamnya semua keadaan yang mendahului, menyertai, mengikuti perbuatan tersebut yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan terdakwa. Dan sesudah pemeriksaan di bidang persidangan selesai, maka musyawarah tentang kesalahan terdakwa didasarkan atas surat tuduhan tersebut. Artinya, surat dakwaan itu berisi penjelasan tentang apa-apa yang akan dituntutkan kepada tersangka, mulai menjelaskan tentang peristiwanya dan lain sebagainya, kenapa dia dituntutkan dengan aturan itu. Nah, apabila surat dakwaan itu menyimpang dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan, maka surat dakwaan itu tidak dapat diterima. Kemudian, pemeriksaan dalam persidangan itu tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah dirumuskan dalam surat dakwaan. Misalnya tentang tindak pidana pembunuhan itu harus jelas tentang siapa saksinya apa dan lain sebagainya. Nah, fungsi dan hakikat surat dakwaan. Bagi penuntut umum, surat dakwaan itu dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan, sebagai dasar untuk pembahasan yuridis dalam rekuisitor, kemudian sebagai berdasar dalam melakukan upaya-upaya hukum ke depannya seperti apa. Nah, bagi terdakwa atau penasihat hukum, surat terdakwa itu dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pembelaan atau pledoi, kemudian dijadikan sebagai untuk mengajukan bukti yang meringankan. Jika ada bukti yang meringankan tidak sesuai dengan yang disampaikan dalam surat dakwaan, itu bisa. Kemudian untuk mengajukan upaya hukum apa yang dilakukan terkait dengan surat dakwaan yang telah dibacakan. Nah, bagi hakim, surat dakwaan itu dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan di pengadilan dan dilakukan sebagai dasar untuk pengambilan atau putusan dalam persidangan. Dalam pembutusan surat dakwaan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat formal. Itu pertama harus jelas tanggal kapan surat dakwaan itu disetujui oleh penuntut umum. Kemudian surat dakwaan itu harus mencantumkan identitas dari pihak yang terkait atau pihak tersangka terdakwa. Sedangkan untuk syarat materialnya itu memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Jadi harus jelas kapan pelaksanaannya, kapan kejadiannya, bagaimana bentuk kejadiannya, itu harus jelas dalam surat dakwaan terkait dengan syarat materialnya. Kemudian memuat keterangan keadaan terutama yang dapat memberatkan atau meringankan surat terdakwa itu harus dimasukkan di dalam surat dakwaan. Nah, terkait dengan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum, maka ada konsekuensi yang akan dihadapi oleh terkait dengan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat itu. Yang pertama, jika dia tidak memenuhi syarat secara formal,
artinya identitasnya tidak jelas, apa dan lain sebagainya, maka surat dakwaan itu batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada kejadian terkait dengan apa yang didakwakan. Kemudian surat dakwaan itu dapat dibatalkan atas keberatan terdakwa atau penasihat hukum, atau karena kewenangan hakim yang melihat bahwa isi dari surat dakwaan itu tidak sesuai dengan syarat formalnya. Kemudian untuk syarat dakwaan yang tidak sesuai dengan syarat material, maka surat dakwaan itu batal demi hukum. Artinya tidak pernah ada peristiwa pembuatan surat dakwaan dan lain sebagainya, itu didasarkan pada pasal 143 ayat 3 KUH Perdata dan pasal 250 HIR aturan yang belum diperiksa. Nah, yang menjadi syarat materialnya itu apa? Misalnya delik aduan. Akibatnya apa? Delik aduan yang pengaduannya sudah dicabut, penetapan hukumnya tidak tepat, terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat dituntut demi hukum. Kemudian surat dakwaan disusun berdasarkan hasil penyelidikan yang tidak sah. Nah, ini semua yang menjadi dasar-dasar untuk tidak terpenuhinya syarat material dari sebuah surat dakwaan. Berikut ini bisa dibaca lebih jelas lagi tentang hal-hal yang membuat surat dakwaan itu menjadi tidak lengkap dalam hal syarat sebagai surat dakwaan. Oke. Nah, untuk bentuk-bentuk surat dakwaan itu ada beberapa bentuk didasarkan atas pihak-pihak yang terlibat dalam surat dakwaan itu sendiri, ya kan? Nah, apabila pihaknya tunggal, itu berbeda isi surat dakwaannya dengan perbuatan yang dilakukan dengan cara penyertaan maupun dengan cara perbarengan, ya kan? Kemudian konsekuensinya juga pasti akan berbeda dari putusan hakim. Nah, kenapa hakim menjadikan dasar surat dakwaan itu sebagai bagian dari yang mempengaruhi putusannya? Karena di situ dijelaskan apakah yang dilakukan dalam tindak pidananya itu dilakukan secara sendiri, secara pernyataan, ataupun secara berbarengan. Nah, jika perbuatannya dilakukan hanya satu tindak pidana yang dilakukan, maka otomatis bentuk dakwaannya adalah dakwaan biasa, artinya bentuk dakwaan tunggal. Nah, dengan persyaratan seperti yang tertulis. Nah, untuk bentuk dakwaan sendiri yang diajukan oleh eh, penuntut umum itu ada berbagai macam bentuk. Salah satunya itu adalah bentuk dakwaan alternatif, ya di mana penuntut umum itu bisa memilih antara dakwaan yang mau diterapkan atau diadukan kepada pihak tergugat itu yang mana apabila tindak pidana yang dilakukannya itu lebih dari satu tindak pidananya, artinya mungkin ada berbarengan atau dampak dari tindak pidananya itu memiliki dampak terhadap sanksi hukum yang lainnya. Nah, berikut adalah langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan dalam penyusunan surat dakwaan. Yang pertama, itu menentukan identitas dari terdakwa, menjelaskan identitas terdakwa. Kemudian, menentukan status tahanan jika ditahan, tapi tidak dijadikan sebagai wajib, bukan persyaratan. Hanya dicantumkan harus jelas kira-kira dakwaannya nanti itu untuk diberikan tahanan putusannya nanti yang diharapkan itu apakah tahanan rumah atau tahanan rutan, kota, dan lain sebagainya.
Nah, setelah itu baru masuk ke substansi dari dakwaan. Dimulai dari dengan kalimat yang pada umumnya dilakukan oleh pada saat penyusunan surat dakwaan itu bahwa terdakwa, terdakwa satu, terdakwa dan sebagainya. Ini seperti contoh dalam format surat dakwaan yang telah dibagikan. Jadi mohon untuk diperhatikan kalimat-kalimat dalam surat dakwaannya. Di dalam substansi surat dakwaan itu jelas mengenai waktu, mengenai tempat, serta mengenai uraian delik, rangkaian fakta perbuatan atau keadaan yang terjadi. Ini semuanya itu harus dijelaskan secara terperinci dalam surat dakwaan. Karena nantinya isi dari surat dakwaan itulah yang dijadikan oleh tersangka atau terdakwa beserta penasihat hukumnya untuk melakukan jawaban atau pembelaan terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Apabila surat dakwaan yang dibuat tidak detail, tidak jelas tentang substansi dakwaannya, nah bisa saja surat dakwaan itu akan menjadi kelemahan atau akan menjadi keuntungan bagi pihak tersangka atau tergugat berserta dengan penasihat hukumnya untuk memenangkan perkara. Jadi bisa terlepas dari tuntutan yang seharusnya diberikan berdasarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Di akhir surat dakwaan, antara substansi yang telah dijelaskan awal mengenai kapan pelaksanaannya, bagaimana kejahatan itu dilakukan, apa dan lain sebagainya, yang tidak kalah penting itu adalah penetapan tuntutan jumlah sanksi yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa itu harus relevan atau sesuai dengan apa yang dilakukan oleh tersangka atau yang terdakwa yang telah dijelaskan sebelumnya dalam substansi surat dakwaan itu. Jika itu tidak jelas, otomatis misalnya memberatkan atau kalau meringankan tidak masalah, otomatis si tersangka pasti merasa diuntungkan dengan itu. Nah, hanya saja penegakan hukum kita itu pasti berpengaruh dengan adanya ketidakpastian hukum. Masa perbuatan yang berat yang harusnya disangsi berat tetapi jaksa penuntut umum menuntut dengan sanksi yang ringan. Nah, ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana yang lebih berat yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Nah, makanya kecermatan dari jaksa penuntut umum dalam menetapkan sanksi yang diberikan itu harus sinkron atau sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka yang dijelaskan pada substansi materi surat dakwaan yang ada sebelumnya. Kalaupun juga lebih berat dari yang seharusnya diterapkan, itu tidak masalah. Kenapa? Karena nantinya tersangka dengan penasihat hukumnya itu nanti akan melakukan banding atau melakukan jawaban tangkisan terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Oke. Nah, jika terdapat kekeliruan dalam surat dakwaan yang telah dibuat, maka jaksa penuntut umum itu dapat melakukan revisi terhadap surat dakwaan yang dibuat. Jadi jaksa penuntut umum itu dapat melakukan revisi terhadap surat dakwaan yang telah dibuat. Nah, ini dimungkinkan dengan catatan bahwa berkas perkaranya itu belum dilimpahkan ke pengadilan. Nah, makanya sebelum pengadilan dijalankan, maka jaksa penuntut umum harus dengan teliti membaca ulang surat dakwaan yang telah dibuat. Jangan-jangan ada kekeliruan untuk dilakukan revisi sebelumnya. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk menyempurnakan surat dakwaan, untuk memperbaiki kesalahan baik dalam pemenuhan syarat formil maupun syarat materialnya. Biasanya perubahan surat dakwaan itu dilakukan oleh jaksa penuntut umum apabila melihat bahwa kasus yang dilakukan oleh tersangka itu dianggap ada kasus lain yang menyertai dengan kasus yang telah dibuatkan surat dakwaan. Sehingga perlu untuk dilakukan perubahan terhadap surat dakwaan yang dilakukan
supaya penuntutannya itu langsung satu kali saja. Ya, itu lebih memudahkan lagi. Atau ada bukti-bukti yang ditemukan yang mungkin lebih memberatkan dari bagi jaksa penuntut umum kepada tersangka. Nah, itu saja bisa merupakan alasan dilakukannya perubahan substansi atau isi dari surat dakwaan selain daripada untuk memenuhi syarat formal maupun syarat material dari sebuah surat dakwaan. Oke, jadi inilah materi yang terkait dengan surat dakwaan. Saya harap teman-teman bisa membaca lebih jelas materi tentang surat dakwaan ini dan bisa memahami tentang bagaimana pembuatan surat dakwaan, apa-apa saja yang diperhatikan dalam pembuatan surat dakwaan. Nah, untuk pertanyaan pada sesi ini, mohon teman-teman itu menjelaskan alasan-alasan fungsi dari surat dakwaan, bukan alasan-alasan ya, fungsi dari surat dakwaan bagi jaksa penuntut umum, bagi tersangka, maupun bagi hakim. Mohon untuk dijawab, dijelaskan alasan-alasannya itu dalam komentar kolom pertanyaan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.